Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fajri atas pembacaan doanya. Sebelum kita memulai ke acara inti, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Baiklah, pada hitungan ketiga, panitia akan memfoto layar. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan profil. Oke, maaf. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan profil dari Dr. Indra Mendila. Oke, beliau saat ini merupakan dokter perusahaan PT Putra Perkasa Abadi. Beliau memiliki pengalaman kerja di Tirta Medical Center, MedSite, Doctor for the Company, PT HPU, pada tahun 2021 sampai 2023. Lalu MedSite Doctor at Pertamina Onshore Bunyu Pulau, Kaltara, pada tahun 2023. Lalu Medica Plaza MedSite Doctor for Heat Resource Company pada tahun 2023. Lalu Site Doctor in Aman International Nusa Tenggara. Lalu Anduti Dokter in Pertamina Geothermal Energy under Apsindo. Beliau juga memiliki sertifikasi dan pelatihan, yaitu Advanced Cardiac Life Support Training pada tahun 2021. Lalu ada Advanced Trauma Life Support Training pada tahun 2023. Beliau juga Health and Work Safety Training pada tahun 2021. Ada juga IMERI COVID-19 Pandemic Energy Response Module Sertifikat pada tahun 2020. IFE Indonesia Sertifikat. Lalu Training Seminar COVID-19 Fascinator by the DKI Regional Health Training Center in collaboration with ID DKI Jakarta pada tahun 2021. Lalu ada Fatmawati Hospital COVID-19 Vaccination Training Workshop pada tahun 2021. Baik, saatnya kita beranjak ke acara inti. Sebelum itu, saya izin menyapa pemateri kita pada hari ini. Halo, Dokter Indra. Halo Mbak, selamat sore. Sore. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Baik, sehat Mbak. Alhamdulillah, oke mantap. Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah siap Mbak. Oke, mantap. Oke. Marilah bersama-sama kita dengarkan penyampaian materi tentang ergonomic awareness oleh Dr. Indra Mendila SK. Kepada Dr. Indra, dipersilakan. Oke, mungkin sambil dibantu untuk share screen-nya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Dokter. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, tadi sudah diperkenalkan saya Dr. Indra sebagai dokter perusahaan di PT Putra Perkasa Abadi. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit banyak tentang ergonomic awareness. Kenapa kita perlu mempelajari ergonomic awareness? Karena pada dasarnya, menurut jurnal, masih banyak terjadi
penyakit akibat kerja dan juga masih tingginya juga angka kesakitan karena posisi yang tidak ergonomis. Selain itu juga kenapa ergonomik ini penting? Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja di tempat kerja ataupun di perusahaan tempat kita bekerja. Slide. Oke, sebelum membahas lebih dalam, eh, pada dasarnya lingkungan kerja menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 dibagi atas 5 bagian besar. Yang pertama adalah fisika, kemudian kimia, biologi, psikososial, dan yang terakhir adalah ergonomi. Nah, ketika kita coba menjabarkan lima bagian besar ini, kita pada dasarnya juga ada hubungannya dengan ergonomi, yaitu juga bagaimana pencahayaan di ruangan, kemudian bagaimana juga getaran, terus kemudian juga apa namanya berhubungan dengan mikrobiologi, baik itu bakteri apa jamur, dan juga tingkat tingkat stres atau psikologi itu juga diatur. Nah, tapi kali ini saya akan lebih dalam membahas tentang ergonomi. Slide. Oke. Poin-poin materi yang hari ini akan saya bahas adalah pertama dari pengertian ergonomi terlebih dahulu, kemudian tujuan ergonomi, kemudian faktor ergonomis, dasar-dasar ergonomi, kemudian aspek fisik ini berkaitan dengan antropometri atau dimensi tubuh, kemudian juga fisiologi ini berkaitan dengan fungsi tubuh. Kemudian poin yang keenam adalah ergonomi untuk posisi berdiri dan duduk. Kemudian poin yang ketujuh adalah ergonomi untuk handling beban. Yang kedelapan adalah contoh sistem kerja ergonomis di perusahaan. Dan yang terakhir adalah akibat dari posisi yang tidak ergonomi. Nah, dari definisinya sendiri, ergonomi itu diambil dari dua kata. Yang pertama ada ergon dan nomos. Ergon sendiri pada dasarnya artinya adalah kerja, kemudian nomos adalah aturan atau cara. Jadi ergonomis kalau kita artikan secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan kerja, termasuk penggunaan mesin-mesin atau alat kerja, tidak terbatas pada posisi kerja saja, tetapi meliputi kondisi kerja, baik itu suhu, pencahayaan, kemudian layout atau desain tempat kita bekerja untuk mencapai produktivitas yang optimal. Slide. Back slide sebelumnya. Oke. Pada dasarnya tujuan ergonomi itu ada tiga bagian besar. Intinya adalah pertama untuk comfortable ya, teman-teman, untuk kenyamanan. Kemudian kedua adalah untuk efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan dari cost, kemudian juga dari psikologis, terus kemudian dari fisik juga, dan terakhir adalah untuk well-being atau kesejahteraan dari pekerjanya itu sendiri. Nah, ketika tercapai apa namanya well-being itu sendiri, diharapkan nanti bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, ada tiga bagian besar. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sudah pasti untuk menekan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan muskuloskeletal atau sistem tulang atau otot. Kemudian yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Ini untuk meningkatkan produktivitas, kemudian untuk membuat pekerjaan itu jauh lebih mudah, kemudian menurunkan tingkat kesalahan juga. Dan poin yang ketiga adalah untuk kepuasan kerja atau pengembangan diri. Tujuannya untuk meningkatkan security atau keamanan, kemudian meningkatkan kenyamanan, menurunkan tingkat kelelahan atau burnout, kemudian yang terakhir adalah untuk memberikan kesempatan untuk pengembangan diri. Slide. Nah, faktor ergonomis ada 9. Pertama, mencakup desain ruang kerja. Jadi pada dasarnya kita di ergonomis ini belajar bagaimana mendesain ruang kerja itu seergonomis mungkin. Misalnya contohnya saja, kalau misalnya ruang kerjanya sempit, otomatis pergerakan kita atau mobilisasi kita pada saat bekerja akan uh, jauh lebih susah ketimbang kalau desain ruang kerjanya lebih luas seperti itu. Kemudian layout kerjanya, kemudian ukuran tubuhnya ini berkaitan dengan antropometri. Jadi kalau misalnya tubuh uh, desain untuk meja atau kursi untuk orang yang tingginya misalnya 170 cm dengan orang dengan 150 cm itu
berbeda untuk desain meja atau kursinya. Ini menyesuaikan dengan ukuran tubuh atau dimensi tubuh dari orang atau pekerja yang melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah suhu yang tepat untuk bekerja. Jangan sampai suhunya terlalu dingin atau suhunya terlalu panas. Juga itu akan mengganggu konsentrasi dari pekerjanya. Kemudian kebisingan. Nah, kebisingan ini berkaitan dengan gangguan pendengaran ya. Misalnya saja gangguan tuli konduktif. Kemudian pencahayaan yang cukup, apakah contohnya saja misalnya bekerja di ruangan misalnya pencahayaan apakah sudah memenuhi syarat nilai ambang batas contohnya 300 lux atau mungkin dia bekerja di area lorong pencahayaannya harus 50 lux atau eh, di tempat-tempat lain. Jadi itu disesuaikan untuk pencahayaannya itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah lama kerja yang optimal. Jadi ini disesuaikan dengan apa namanya beban kerja kita dalam sehari. Kemudian rotasi kerja ini berkaitan juga supaya untuk mencegah kelelahan atau burnout. Dan yang terakhir adalah untuk pengaturan administratif. Slide. Nah, 10 dasar ergonomi uh, pada intinya untuk ergonomi ini adalah menempatkan segala sesuatunya dalam jangkauan. Jangan sampai benda yang kita mau raih itu jauh dari jangkauan kita. Kemudian kedua, kurangin pengulangan atau repetitif. Yang ketiga adalah bekerja dengan ketinggian sesuai. Jangan sampai kita mengambil benda atau barang itu lebih tinggi dari level bahu kita. Kemudian yang keempat, utamakan kebersihan dan mudah dijangkau. Yang kelima adalah kurangi tekanan atau pressure. Kemudian yang keenam, jangan terlalu memaksakan diri. Kemudian yang ketujuh adalah bergerak dan ubahlah posisi saat bekerja. Kemudian yang kedelapan adalah uh, meminimalisir kelelahan secara fisik ataupun mental. Ini berkaitan dengan psikososial atau psikologis dari pekerja itu juga. Kemudian yang kesembilan adalah bekerja dengan posisi yang netral, senyaman mungkin, semudah mungkin untuk meraih uh, benda atau barang yang kita mau raih. Kemudian intinya adalah untuk menjaga kenyamanan atau comfort dari pekerja itu sendiri di lingkungan kerjanya. Slide. Nah, kalau kita berbicara dengan ergonomi, ini sangat erat kaitannya dengan antropometri. Apa sih antropometri? Antropometri adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh. Contohnya, eh, ukuran dari tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lengan, itu semua diatur dalam antropometri. Tujuannya apa? Jadi ketika kita mendesain sebuah alat atau mesin, itu disesuaikan dengan manusianya. Jangan manusianya yang menyesuaikan ke alatnya. Jadi tujuan dari ergonomi adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi fit to the touch to the person. Artinya desain dari alat atau mesin itu menyesuaikan dari kondisi tubuh dari pekerjanya itu sendiri. Nah, ada 6 poin yang perlu saya highlight untuk antropometri. Pertama adalah tidak membungkuk, kemudian tidak jongkok, kemudian tidak hindari memutar tubuh atau twisting. Kemudian yang keempat, tidak meraih objek yang terlalu tinggi dari level bahu. Kemudian yang keenam, tidak meraih objek atau dapat meraih objek atau alat kerja secara mudah. Dan yang terakhir adalah letakkan objek pada lapang sekitar 30 derajat dari masing-masing mata atau total sekitar 60 derajat. Nah, menurut jurnal, untuk berat beban yang dapat diangkat pada titik aman maksimum itu sekitar 18 kilogram dan kemampuan kerja rata-rata orang dalam per hari itu kurang lebih 8 jam. Ketika kita hitung jumlah maksimum kerja per hari dalam batas aman, itu kita tambahkan 8 jam ditambah 40% dari kemampuan rata-rata. Jadi kurang lebih jumlah maksimum orang bekerja dalam satu hari adalah 11 jam 12 menit. Dengan berat beban kurang lebih 18 kg, orang dapat mengangkat berat beban lebih dari 1 kali dengan tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian juga ada literatur atau jurnal yang menyatakan kalau untuk pria, untuk kalau mengangkatnya sesekali saja itu bisa mengangkut sampai 40 kilo, untuk pada wanita 15 kilo. Kalau secara terus-menerus itu bebannya lebih lebih ringan atau lebih rendah, yaitu pada pria 15 sampai 18 kilo, pada wanita kurang lebih 10 kilo. Slide. Nah, menurut HSE Eksekutif Inggris, pedoman berat beban maksimum saat melakukan manual handling, yang pertama adalah beban berat maksimum itu tidak lebih dari 4,5 kilo pada saat posisi duduk. Kalau misalnya kita dapatkan berat bebannya itu
maksimumnya itu antara 16 sampai 55 kilogram, itu disarankan menggunakan alat bantu untuk memindahkan beban menggunakan alat atau dengan tim atau bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah apabila berat beban lebih dari 55 kilogram tidak diperbolehkan untuk memindahkan sendiri dan ini memerlukan alat bantu. Slide. Nah, pada saat berdiri, posisi yang benar adalah dalam tempo lama kita harus mengistirahatkan salah satu kaki secara bergantian. Tujuannya supaya tidak ada uh, rasa pegal atau tidak ada cedera dari otot atau saraf pada kaki. Kemudian yang kedua, tegakkan salah satu kaki di atas uh, sesuatu yang letaknya lebih tinggi dari kaki. Jadi kita pakaikan pengganjal yang lebih tinggi fungsinya untuk supaya peredaran darah dari kaki kita itu lebih lancar. Kemudian yang ketiga adalah pada saat bekerja dengan posisi berdiri, kita harus menghindari posisi tubuh yang membungkuk atau miring ke samping. Karena kalau misalnya kita posisinya miring atau membungkuk, itu bisa menyebabkan gangguan muskuloskeletal atau uh, bisa saja berujung pada uh, penyakit saraf kejepit atau HNP. Kemudian pada saat duduk, eh, yang perlu di-highlight adalah duduklah pada kursi yang dapat mendukung bagian belakang tubuh pada posisi yang benar dan nyaman. Kalau bisa pada saat kita duduk ada bantalan yang bisa menopang bagian belakang tubuh kita dan usahakan bagian belakang dari kursi itu mengikuti lengkung dari tulang belakang kita. Tujuannya supaya pada saat kita badan kita bertumpu pada kursi itu tidak menyebabkan cedera pada tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah sesuaikan posisi kursi agar kaki dapat menapak di lantai. Kalau misalnya telapak kaki kita tidak bisa menjangkau lantai, kita bisa memberikan tambahan pijakan agar posisi kaki kita itu bisa sejajar dengan posisi lantai. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada terdapat benda-benda seperti dompet, kunci, atau barang-barang lain sebagainya, itu kita harus keluarkan dulu dari kantong kita supaya posisi pada saat kita duduk itu jauh lebih rata dan ergonomis. Seperti itu. Kemudian pada saat kita eh, duduk, paling pertama adalah tadi sudah dijelaskan di bagian belakang dari kursi harus menyesuaikan dengan bentuk dari lengkung dari tulang belakang kita. Kalau bisa bisa ditambah dengan bantal untuk sebagai bantalan pada punggung bagian belakang kita. Kemudian untuk posisi lengan atau siku itu sebisa mungkin derajatnya sebesar 90 derajat. Kemudian eh, ketinggian kursi juga menyesuaikan dari panjang kaki kita. Kalau misalnya di panjang kaki kita sudah menyentuh dengan lantai, kita tidak perlu menggunakan pijakan. Tapi kalau misalnya uh, kaki kita tidak menyentuh lantai, alangkah baiknya kita menggunakan pijakan supaya kita lebih rileks dalam bekerja. Kemudian juga mengatur kemiringan dari monitor, kemudian pencahayaan dari layarnya, apakah sudah cukup atau masih redup, kita harus sesuaikan dengan kondisi mata kita dan kemudian jarak dari layar ke mata itu kurang lebih 50 sampai 70 cm. Kemudian arahkan mouse dan juga keyboard itu uh, dekat dengan jangkauan tangan kita. Slide. Nah, untuk ergonomi saat handling beban, teknik terbaik adalah mengangkat dengan pengangkatan secara diagonal, artinya dari bawah ke atas. Kemudian posisi kaki sedikit ke depan dari kaki yang lain. Kemudian tujuannya apa? Untuk memberikan basis penyangga yang lebih stabil uh, untuk kaki. Kemudian usahakan lutut itu ditekuk, kemudian berjongkok, kemudian jaga punggung tetap lurus dan kepala tetap lurus selama mengangkat benda. Kalau misalnya pada saat melakukan handling beban itu bendanya ternyata lebih tinggi dari pandangan kita, usahakan jangan seperti itu karena kalau kita mengangkat terus menghalangi penglihatan, kita bisa saja cedera gitu. Jadi diharapkan uh, barang yang kita bawa itu tidak menghalangi pandangan pada saat kita berjalan. Slide.
Nah, ini penjelasannya lebih rinci lagi. Jadi kalau pada saat sebelum kita melakukan pengangkatan, pertama perhitungkan berat beban. Apakah sudah eh, bebannya itu sesuai dengan apa yang harus kita angkat. Kemudian kedua, angkat dengan kaki. Kemudian kalau bisa pada saat mengangkat, dekatkan dengan tubuh eh, barang tersebut. Kemudian yang keempat, jangan sampai menghalangi pandangan karena kalau menghalangi pandangan bisa menyebabkan orang tersebut jatuh atau cedera. Kemudian pada saat berjalan punggung harus tetap tegak ya untuk mengurangi potensi cedera pada punggung bagian belakang. Kemudian yang terakhir adalah jaga terus beban agar tetap dekat dengan badan. Nah, untuk kalau pada saat kita meletakkan benda dari depan menuju ke belakang, sebisa mungkin kita jangan memutar tubuh kita atau melakukan twisting atau uh, badan atau tubuh kita itu berputar ke belakang. Sebisa mungkin gunakan kaki untuk memutar. Ini diharapkan supaya tidak terjadi cedera pada saat kita melakukan pemindahan barang dari depan ke belakang. Kemudian kalau misalnya dirasa benda yang kita angkat itu udah mencapai lebih dari misalnya 30 kilo, kita bisa gunakan peralatan-peralatan tambahan seperti troli atau mungkin forklift atau crane untuk membantu pengangkatan atau handling beban itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya di situ ada orang, kita bisa juga meminta bantuan untuk membagi beban. Jadi bebannya tidak bertumpu pada satu orang, tapi dibagi bebannya untuk orang lain sehingga pada saat pengangkatan bisa mengurangi potensi cedera. Nah, ini beberapa teknik mengangkat. Yang pertama, pada saat mengangkat beban secara sederhana, jadi posisi kedua kaki itu berada di antara benda yang mau diangkat. Jadi posisinya jongkok dengan posisi lutut ditekuk, kemudian kita upayakan benda itu diangkat dengan bantuan kaki juga. Kemudian dekatkan barang atau benda itu ke tubuh supaya uh, tidak jauh dari jangkauan, kemudian sebisa mungkin tidak menghalangi pandangan kita pada saat berjalan dan diharapkan ketika kita melakukan manual handling dengan posisi yang benar, tidak terjadi cedera atau potensi uh, terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Nah, ini untuk teknik mengangkat beban yang panjang, kita bisa menggunakan alat bantu ya, teman-teman sekalian, dengan menggunakan seperti kayu atau kursi untuk mengatur posisinya agar seimbang. Jadi eh, pada saat kita melakukan pengangkatan secara sendiri dengan menggunakan bahu, posisi barang yang kita angkat itu bisa berada di tengah atau letaknya di center atau bisa seimbang gitu. Atau juga kita bisa mengangkat beban itu menggunakan bantuan dari orang lain. Slide. Nah, ini adalah contoh sistem kerja ergonomi. Jadi, kalau misalnya ada barang atau benda yang letaknya di atas, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan seluncur seperti gambar di atas yang sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya uh, kita bekerja pada saat posisi berdiri, kita bisa menggunakan semacam apa meja. Kemudian kalau misalnya berat barangnya itu lebih lebih besar dari misalnya 20 kilo atau 30 kilo, kita bisa menggunakan troli ataupun bisa meminta bantuan dari teman supaya pada saat kita mengangkat benda itu bisa dibagi bebannya tidak pada satu orang saja. Kemudian kalau misalnya level dari benda itu jauh lebih tinggi dari jangkauan kita, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan tangga supaya pada saat kita mengambil atau meraih suatu benda itu tidak lebih dari level bahu kita. Karena kalau misalnya lebih dari level bahu kita, itu bisa menyebabkan cedera pada tangan atau bahkan punggung bagian belakang. Nah, kalau untuk mengemudi sendiri, posisi duduk yang terlalu ke depan dapat menyebabkan pertama nyeri leher dan pundak, kemudian menyebabkan kaki kram, rasa sakit yang sangat teramat sakit di bagian punggung, kemudian
uh, apabila posisi duduk yang terlalu ke belakang itu dapat menyebabkan pertama nyeri pinggang dan rasa sakit di bagian punggung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengemudi dengan kondisi rileks, kemudian kedua adalah ketinggian sandaran itu harus mencapai mencapai level bahu. Kemudian yang ketiga adalah duduk dengan posisi tegak, jangan sampai membungkuk atau terlalu maju. Kemudian yang keempat adalah duduk di kursi pengemudi dengan back support atau bantalan punggung. Nah, ini tujuannya untuk menyesuaikan dengan apa namanya bentuk tubuh atau bentuk punggung kita supaya tidak terlalu tegang atau terlalu ada tekanan di bagian belakang. Kemudian yang kelima adalah posisi lutut tidak lebih tinggi dari bagian panggul. Slide. Nah, untuk meminimalisasi risiko, apa yang harus kita lakukan? Pertama, keluarkan atau tidak meletakkan barang-barang di dalam saku atau baju. Nah, ini untuk stabilitas dari pada saat kita posisi duduk. Kemudian posisikan barang-barang yang diperlukan selama berkendara. Sesuaikan dengan tinggi kursi pengemudi untuk mengoptimalkan pandangan pada saat mengemudi. Yang keempat adalah sesuaikan posisi kaca spion setelah selesai melakukan penyesuaian tinggi kursi pada pengemudi. Kemudian support punggung dengan gulungan handuk kecil atau misalnya menggunakan bantalan. Kemudian yang berikutnya adalah lutut. Lutut itu posisinya sebaiknya lebih rendah dari bagian panggul. Kemudian sesuaikan kursi maju atau mundur untuk kontrol yang lebih baik. Kalau misalnya kita memegang setir, kita sesuaikan jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kedua tangan tetap pada setir kecuali saat mengubah posisi gigi. Nah, apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama adalah meletakkan siku di sisi pintu. Kemudian yang kedua adalah satu lengan disandarkan di jendela. Yang ketiga adalah pada saat kita duduk itu posisinya membungkuk itu sangat berisiko sekali terjadinya saraf kejepit atau misalnya gangguan muskuloskeletal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah terlalu bersandar atau terlalu maju ke depan. Nah, eh, berapa penyakit yang bisa tercetus dari posisi kita yang tidak ergonomis? Yang pertama adalah low back pain atau nyeri pinggang. Jadi low back pain ini sebenarnya ada banyak macam ya. Bisa karena otot, bisa karena saraf kejepit. Nah, kalau misalnya karena otot, itu biasanya sembuhnya lebih cepat dibandingkan uh, low back pain karena HNP atau saraf kejepit. Nah, karena pada HNP itu biasanya terjadi penonjolan dari bantalan di ruas tulang belakang yang menjepit sistem saraf di ruas tulang belakang kita, sehingga nyeri yang ditimbulkan itu jauh lebih lebih sakit dan kemudian untuk terapinya jauh lebih lama. Nah, kalau pada saat kita mengangkat, kita tidak dalam posisi yang ergonomis, kemudian kita misalnya memutar badan atau misalnya kita meletakkan benda itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pada ergonomis, kita bisa berpotensi terkena low back pain atau HNP itu sendiri. Nah, yang kedua bisa kalau misalnya pada saat kita bekerja dengan di depan komputer dengan contohnya ini pada orang-orang yang sering bekerja di office ya, dengan bekerja di depan komputer menggunakan laptop atau menggunakan komputer, biasanya penggunaan mouse atau tekanan pada bagian pergelangan tangan itu bisa menyebabkan penyempitan atau penekanan pada sistem saraf di bagian pergelangan tangan sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri, kemudian mati rasa bahkan bisa sampai kesemutan atau seperti rasa terbakar. Nah, diharapkan kalau misalnya kita sering di depan komputer, kemudian sering megang mouse, diharapkan kita jangan terlalu lama. Kita bisa saja kita melakukan stretching untuk mengurangi tindakan repetitif atau terlalu lama memegang mouse. Tujuannya untuk menghindari carpal tunnel syndrome ini, karena kan tadi saya jelaskan kalau misalnya kita terlalu terlalu sering menggunakan pergelangan tangan kita untuk mengarahkan mouse terlalu lama itu bisa menyebabkan saraf di bagian pergelangan tangan kita tertekan. Oke, pada dasarnya untuk simpulan dari materi kali ini, ergonomi itu dibentuk tujuannya untuk mensejahterakan pekerja, kemudian kedua untuk efisiensi, diharapkan tidak terjadi penyakit akibat kerja, kemudian atau kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan muskuloskeletal,
yang menyebabkan biaya atau cost dari pengobatan itu jauh lebih tinggi. Kemudian terakhir adalah untuk meningkatkan well-being atau kesejahteraan dari pekerjanya. Ketika well-being atau kesejahteraan pekerja itu bisa dicapai, maka bisa meningkatkan produktivitas dari pekerja yang bekerja di perusahaan atau di tempat kerja orang tersebut. Nah, pada intinya ergonomik ini juga didesain untuk memanusiakan manusia, artinya manusia sebagai center, jadi menyesuaikan dengan keterbatasan bentuk bentuk tubuh, kemudian menyesuaikan juga dengan eh, bentuk dari dimensi tubuh seseorang. Apakah dia tinggi, apakah dia eh, Dapat pendek, itu. itu disesuaikan. Nah, tujuan dari ergonomi Ya adalah untuk terus. Coba supaya jaket kuning pekerja itu kemarin yang kamu bisa lihat bekerja cantik dengan Mbak posisi Enda. yang senyaman mungkin dan tidak Mau bisa tak usul tidak balik jalan menyebabkan seperti gangguan atau potensi cedera pada tulang dong, bahkan rencana aku sama atau Mbak Retno bahkan mau ngecek otot kosan pulang ini dong. uh, Gimana dong? atau muskuloskeletal seperti itu. Untuk terakhir mungkin saya ada Oh, belum. Stop dulu. Saudara-saudara sekalian, bekerja dengan posisi badan yang benar secara ergonomis sangat penting dipahami oleh setiap pekerja, karena posisi kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui video ini, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai materi ergonomi. Selamat menyaksikan dan salam K3. Selamat datang di program visualisasi keselamatan dan kesehatan kerja ergonomi di tempat kerja. Pengerahan tenaga yang terlalu besar dan pengulangan gerakan yang berlebihan umumnya menjadi penyebab utama kecelakaan kerja, juga berakibat pada waktu kerja yang tidak efisien dan energi kerja yang terbuang percuma. Beberapa posisi kerja yang harus dipahami adalah cara serta posisi duduk kita pada saat bekerja di ruang kerja, dan cara mengangkat beban secara manual atau manual handling. Keluar ya. Sebagai kebiasaan dan kurang diperhatikan. Dalam melakukan pekerjaan mengangkat secara manual, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebelum mengangkat, lakukan lebih dahulu. A. Baca label pada kontainer atau pembungkusnya tentang cara pengangkatannya. B.
Lakukan tes angkat sudut bawah benda untuk memeriksa berat dan stabilitas benda yang akan diangkat. Bila terlalu berat, gunakan bantuan alat atau minta orang lain untuk membantu mengangkat. Perlu diwaspadai, benda yang berisi cairan dapat berubah titik berat sejalan dengan posisinya, sehingga sering tidak stabil waktu diangkat. Dalam hal ini, ikuti pedoman manual handling dari manajemen. C. Pakailah sepatu dan sarung tangan yang aman untuk mengangkat. D. Periksa ketersediaan alat bantu angkat mekanik. 2. Pada saat mengangkat barang, perhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pastikan objek dapat dipegang dengan erat dan aman. Bila memungkinkan, tambahkan pegangan pada kotak atau box yang akan diangkat. B. Dalam mengangkat selalu gunakan 2 tangan. C. Hindarkan mengangkat secara mendadak, lakukan secara perlahan, tanpa pengerahan tenaga kejutan. D. Bawa barang yang diangkat sedekat mungkin dengan badan. E. Gunakan kaki untuk tumpuan, mendorong ke atas dan mengangkat beban. Jangan gunakan tulang belakang atau pinggang sebagai tumpuan mengangkat. Jangan mencoba mengangkat dengan cara membungkuk ke depan. Tekuk pinggul dan lutut dan jongkok ke arah benda yang akan diangkat. Tarik sedekat mungkin ke arah badan. Kemudian angkat dengan cara meluruskan kaki atau menjaga pegangan tetap lurus. Jangan pernah mengangkat benda berat lebih tinggi dari bahu. F. Selalu upayakan mengangkat beban dengan cara yang ergonomis dan mengangkat pada power zone, yaitu di atas titik pertengahan paha, di bawah bahu, dan jika memungkinkan, bawa sedekat mungkin dengan badan, atau dalam jarak 25 cm dari ujung tumit. G. Hindari mengangkat barang berulang kali langsung dari lantai. Bila perlu, pakailah meja perantara untuk meletakkan beban dari lantai sebelum beban diangkat atau diangkut. H. Hindari memutar tubuh dalam mengangkat dan memindahkan beban. Posisi yang ergonomis dalam memindahkan barang, pinggul dan kaki harus berputar atau berpindah dari tempat awal menghadap ke arah tempat yang baru. Posisi yang salah, hanya pinggul atau pinggang yang berputar. I. Angkat beban semampu tubuh. Jangan dipaksakan lebih. Pakai bantuan alat mekanik seperti troli dan forklift untuk mengangkat. J. Tinggi barang yang diangkat tidak melebihi tinggi mata, sehingga tidak menutup pandangan. K. Untuk mengangkat barang yang terletaknya lebih tinggi dari badan, pakailah bantuan bangku atau tangga untuk mengambil barang tersebut. Baik, terima kasih Dr. Indra atas penyampaian materinya tadi dan juga tadi ada cuplikan video tentang ergonomic awareness tadi. Wah, sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan oleh Dr. Indra tadi ya. Harapannya semoga kita semua bisa menerapkan pengetahuan dan ilmu tentang ergonomic awareness tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Diskusi akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama saya akan membuka 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh melakukan raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di bawah. Oh, ada. Ya. Pak Harian Hari.
Boleh langsung open kamera, Pak? Open mic juga? Baik, terima kasih Mbak. Iya, Pak. Oke, Silakan untuk memberikan pertanyaan. oke. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Mbak dan Dokter Indra. Di sini saya izin bertanya terkait dengan case ergonomi. Apakah ada kaitannya case ergonomi itu antara kelelahan kerja, stres kerja, dan beban kerja? Dan bagaimana manajemen antara ketiganya? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rian Hari atas pertanyaannya. Baik, kepada Dokter Indra, boleh dijawab? Oke, Bersilakan. terima kasih Pak Rian buat pertanyaannya. Eh, Pada dasarnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ergonomi ini sangat erat kaitannya dengan interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerja. Dalam hal ini tidak hanya berhubungan dengan peralatan, alat-alat, tapi juga berhubungan dengan kondisi fisiologis dan psikologis dari pekerjanya. Tentu saja kalau misalnya untuk beban kerja, kemudian tadi apa namanya tentang masalah psikologis itu sangat berhubungan dengan ergonomi. Tadi pertanyaan apa Pak? Yang Pertanyaannya, Pak, apakah ada kaitannya case ergonomi antara kelelahan kerja, stres kerja, dan beban kerja? Dan juga bagaimana manajemen antara ketiganya? oke, untuk ada hubungannya apa ya, antara beban kerja kemudian stres kerja itu sangat berhubungan dan berhubungan dengan kelelahan juga kalau misalnya kita melebihi dari lama kerja tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam satu hari itu kurang lebih sekitar uh, 11 jam ya itu maksimum atau 12 jam untuk lama kerjanya dengan berat atau beban yang kita bisa angkat maksimum itu 18 kilo. Nah, kalau untuk manajemennya itu uh, antara lain untuk mengurangi kelelahan atau burnout itu adalah dengan stretching. Sudah pasti untuk mengurangi apa namanya uh, contohnya ada stresor atau mungkin ada terlalu banyak tekanan kita bisa melakukan yang namanya stretching untuk mengurangi tekanan di bagian punggung atau di bagian tangan. Contohnya kalau misalnya kita terlalu lama berduduk di depan komputer atau menggunakan mouse terlalu lama, kita bisa melakukan stretching misalnya setiap 2 jam sekali untuk menghindari tadi cedera karena penggunaan mouse yang terlalu lama atau mungkin uh, duduk yang terlalu lama. Karena kalau misalnya kita duduk terlalu lama, itu kan otomatis tekanan di bagian punggung kita itu lebih berat ketimbang kita pada saat kita posisi berdiri seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti kalau untuk teman-teman yang pekerjaannya di office itu kita dapat melakukan stretching per 2 jam sekali ya Pak ya. Iya, benar. Nah Pak, untuk case yang satu ini bagaimana dengan teman-teman yang bekerja mungkin di area workshop ataupun yang di departemen logistik misalnya. Departemen logistik itu kan dia banyak berinteraksi dengan pengangkutan barang dan mungkin juga tidak sempat untuk melakukan stretching tadi, Pak. Bagaimana kita menyiasati untuk teman-teman tim logistik itu ya, Pak ya? Oke, untuk tim logistik atau teman-teman yang bekerja di area plant itu sebisa mungkin menyempatkan untuk stretching kalau bisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya cara untuk penanggulangan untuk ketika mengangkat benda yang terlalu berat dari beban maksimum tadi saya jelaskan adalah dengan menggunakan alat bantu seperti misalnya forklift atau misalnya menggunakan troli. Diharapkan dengan alat bantu tersebut bisa mengurangi potensi atau cedera dari punggung bagian belakang kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Rian atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi ini dari
Bapak Aditya Anggara. Oke, dipersilakan Pak untuk on mic. Oke, sekali lagi Bapak Aditya Anggara yang ingin bertanya. Oke, kita berganti ke Bapak Kusdiantoro. Silahkan Bapak untuk bertanya. Ya, terima kasih Aurel untuk kesempatannya. Mohon izin, Dokter, perkenalkan nama saya Kustiantoro dari pemain TBU. Yang ingin saya tanyakan terkait musculoskeletal disorder ini kan eh, penyakit yang kronis ya, bukan penyakit akut seperti itu dok ya. Bagaimana sih dok caranya kita melakukan monitoring atau evaluasi? Ternyata misalnya nih, saya seorang operator, saya sudah di tahap ini untuk menuju ke musculoskeletal disorder. Apabila dilanjutkan akan terkena musculoskeletal. Maksudnya cara monitoringnya itu seperti apa ya? Seperti itu sih dok, agar kita bisa preventif. Terima kasih. Oke, untuk kasus low back pain utamanya juga yang berhubungan dengan otot dan juga secara kejepit untuk mengevaluasi bagaimana sudah sampai ke tahap mana kita apakah sudah berat atau masih tahap ringan, itu kita bisa evaluasi dengan pemeriksaan penunjang seperti MRI. Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan MRI kita bisa melihat otot, kemudian juga melihat apakah ada bantalan sendi yang menjepit saraf di bagian ruas tulang belakang. Kemudian apakah sudah terjadi penyempitan dari ruas tulang belakang antara bantalan sendi orang tersebut yang terkena cedera. Seperti itu, Pak. Oke, dok, jadi lewat pemeriksaan MRI itu dok ya. Iya, benar. Baik. Yang cukup dok, terima kasih dok. Oke, terima kasih kepada Bapak Kusdiantoro atas pertanyaannya. Baiklah, untuk ada yang mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi melalui raise hand. Kalau tidak, kami bacakan pertanyaannya. Ada dari Bapak Fahri Ardiansa. Pertanyaannya, apakah ergonomi dan pengendaliannya itu dipengaruhi oleh umur dari seseorang? Dan apakah beda cara pengendaliannya jika memang sesuai dengan umur seseorang? Apakah juga faktor kebiasaan untuk angkat beban yang biasa dilakukan mempengaruhi ergonomi tubuhnya sendiri? Boleh dokter untuk dijawab? Oke, tentu saja ergonomi ini juga berhubungan dengan umur dari pekerja ya seseorang. Karena beda case-nya kalau misalnya orang dengan umur sudah lanjut, misalnya udah lebih dari 40 tahun, terus dengan orang yang masih usia muda. Karena secara metabolisme tubuh, kemudian dari struktur tulang juga sudah jauh menurun orang yang usianya lebih tua, seperti itu. Kemudian juga untuk tadi pada intinya untuk pengendaliannya itu benar disesuaikan dengan umur, kemudian selain itu juga disesuaikan dengan bentuk dimensi tubuh dari seseorang tersebut. Contohnya tadi saya jelaskan kalau misalnya orang yang lebih tinggi itu tentu level dari meja atau kursinya itu berbeda dengan orang yang tinggi tubuhnya itu jauh lebih rendah atau jauh lebih pendek gitu. Bagaimana Bapak Fahri? Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Baik. Baiklah. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Delta. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah evaluasi risiko ergonomi di lingkungan kerja kantor dan identifikasi potensi dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan? Boleh dokter, silahkan dijawab. Terima kasih buat pertanyaannya. Pada dasarnya kita untuk ergonomi sendiri kita nih ada beberapa macam yang harus kita ketahui. Pertama dari desain ruang kerja, kemudian tata letak barangnya,
kemudian mungkin juga dari pencahayaannya, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Itu adalah bagian-bagian bagaimana kita mengevaluasi apakah lingkungan kerja kita sesuai dengan persyaratan dari ergonomi itu sendiri. Oke, ini sudah ada yang raise hand lagi, Bapak Aditya Anggara. Persilakan untuk open mic. Baik, terima kasih Mbak Aurel ya. Mohon maaf tadi Iya. sinyal sempat terganggu Mbak. Terima kasih Dr. Indra atas paparannya Dok. Salam kenal, saya Adit dari Agen SHE Angkatan 13 Dok. Ini mungkin dokter tadi sudah banyak menyampaikan Dok terkait cara-cara bekerja secara sehat, lalu terkait pengangkatan, posisi duduk dan lain sebagainya Dok. Mungkin saya ingin menanyakan Dok terkait ketika nih Dok salah satu karyawan kita, baik itu operator maupun mekanik ya Dok, jika sudah terkena Dok cedera tulang belakang atau low back pain tadi, nah apakah nanti karyawan tersebut apakah bisa pulih seperti semula ketika sudah mengalami menekuni pengobatan dan lain sebagainya, apakah tidak bisa ya Dok seperti itu? Apakah ada kiat-kiat seperti apa supaya nanti teman-teman tersebut bisa bekerja secara normal kembali Dok? Mungkin itu Dr. Indra, Mbak Aurel, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit buat pertanyaannya. Pada dasarnya kalau misalnya sudah terkena low back pain, dalam hal ini low back pain itu sebenarnya ada dua bagian besar, bisa terkena otot ataupun cedera dari saraf tulang bagian belakang. Tapi kalau misalnya udah terkena cedera saraf tulang belakang, biasanya lebih lama untuk treatmentnya ya. Nah, cara evaluasinya tadi saya sudah jelaskan adalah dengan evaluasi menggunakan MRI. Karena pada saat kita melakukan MRI, itu bisa terlihat struktur tulang, kemudian sarafnya, bagian mana di level mana sarafnya kejepit, kemudian bagian otot mana yang cedera, itu bisa dilihat menggunakan MRI. Dan tingkat atau level keparahan dari cedera dari saraf tulang belakang ini bisa dinilai dari MRI, di level mana dia terkena, kemudian sudah seberapa besar kejepitnya. Kalau sudah sampai menimbulkan apa bantalan sendi sampai menjepit bagian ruas tulang belakang, itu lebih banyak di bagian lumbal, itu biasanya treatmentnya atau penata laksananya itu jauh lebih lama dibandingkan yang di bagian level atas seperti itu. Terus untuk pengobatan atau tata laksana sendiri ada berbagai macam. Kita bisa berikan obat anti nyeri untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian yang kedua bisa untuk terapi contohnya renang atau juga bisa menggunakan TENS. TENS ini radioterapi. Jadi panas yang diberikan di bagian tulang belakang atau di bagian otot diharapkan untuk melancarkan peredaran darah dan juga mengurangi nyeri. Tapi kalau misalnya di level obat dan di level terapi menggunakan panas itu tidak berhasil, uh, terapi akhirnya adalah dengan tindakan operatif atau koreksi di bagian tulang belakangnya untuk membebaskan bantalan sendi yang menjepit sistem saraf di bagian ruas tulang belakang. Seperti itu. Baik, tergantung dengan tingkat keparahan. Ketika tingkat keparahannya mungkin masih di tingkat level low, itu mungkin bisa sembuh ya. Tetapi untuk tingkat keparahan yang lebih tinggi mungkin akan diperlukan penyembuhan jauh lebih lama gitu ya Dok? Benar, benar Mas. Oke, baik. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Aurel. Baik, terima kasih Bapak Aditya Anggara atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Fajri. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengendalian risiko dari bahaya ergonomi ketika seorang operator atau driver beraktivitas ketika berkendara, dengan case seseorang driver atau operator tersebut mempunyai jumlah jam kerja yang lebih banyak dibandingkan di office? Silahkan dokter untuk menjawab pertanyaan. Oke, tadi sudah saya jelaskan, balik lagi karena orang yang bekerja sebagai operator atau driver ini rentan sekali dengan potensi cedera pada tulang belakang karena ada vibrasi atau getaran ya yang tinggi untuk driver atau operator tersebut. Nah, paling untuk
untuk pengendalian resikonya adalah dengan stretching ya. Jadi kalau diharapkan ketika kita stretching itu memberikan ruang atau misalnya memberikan waktu untuk tulang belakang kita lebih rileks, tidak terjadi penekanan yang lebih dan dari paparan getaran juga, karena pada saat posisi duduk itu jauh lebih tinggi stretchnya atau tekanannya ketimbang pada saat kita berdiri. Nah, ketika kita melakukan stretching dengan posisi berdiri, diharapkan itu bisa membagi beban ke seluruh tubuh. Jadi tidak menekan bagian sistem muskuloskeletal kita, baik itu otot, baik ataupun sistem saraf kita. Baik, mungkin sudah cukup sampai di sini sesi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada Dr. Indra yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik. Agenda selanjutnya kita akan bermain games bersama-sama. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan untuk masuk ke dalam permainan dengan mengklik link yang ada di kolom chat atau scan barcode yang sudah ada di layar handphone atau laptop Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk memasuki game kali ini dengan cara mengklik link yang sudah panitia bagikan di kolom chat di bawah, atau bisa melalui scan barcode yang ada di layar handphone atau laptop Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi untuk mengisi nama dengan nama asli, sudah ada 50 orang yang join game kali ini. Untuk yang lain kami masih tunggu. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, peserta dengan nilai tertinggi yang menjawab pertanyaan dengan benar, cepat, dan tepat akan mendapat door prize yang sudah disiapkan panitia, dan juga untuk pengisian username-nya harus menggunakan nama asli. Sudah ada 85 orang yang sudah join. Kami akan tunggu 1 menit ke depan. Untuk yang belum join, untuk segera join ke game kali ini.
kali ini akan dimulai. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Permenkes nomor 5 tahun 2018, yang bukan termasuk faktor pengendalian lingkungan kerja diantaranya ada psikososial, kimia, ergonomi, dan hidrologi. Nah, apakah jawabannya? Oke, sudah cukup banyak ya yang menjawab benar. Wah. Oke, kita lihat perolehan nilainya. Oke, ada Bapak Baihaki yang menempati posisi pertama, dilanjut ada Ibu Intan, dan seterusnya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Tujuan dari ergonomi di area kerja adalah meningkatkan kemudahan dalam beristirahat, memberikan kesempatan pengembangan diri, meningkatkan tingkat kesalahan, meningkatkan kelelahan. Oke, apakah Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ini? Wah, masih banyak yang salah ternyata. Oke, nggak apa-apa, masih ada pertanyaan yang lain kok Bapak Ibu, tenang saja. Oh, Bapak Baihaki masih menempati posisi teratas ya. Dilanjutkan sama Ibu Laras, Sandy, Hardy, dan Zizi. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Berikut termasuk dalam 10 dasar ergonomi diantaranya kecepatan, bekerja dengan posisi netral, kurangi tekanan, kurangi kemuanan. Wah, ini sudah ada di materi tadi ya Bapak Ibu sekalian, yang kalau Bapak Ibu sudah menyimak materi yang disampaikan oleh materi kita tadi. Wah, banyak sekali ya sudah yang menjawab pertanyaannya dengan benar. Oke. Wah, Bapak Baihaki masih menempati posisi teratas. Bapak Sandy juga masih bertahan di posisi nomor 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa berat beban maksimum saat melakukan manual handling saat posisi duduk? 2 kilo, 4,5 kilo, 5,5 kilo, 6 kilo. Jawabannya oke, masih banyak yang salah ya. Wah, Bapak Baihaki masih menempati posisi teratas ternyata. Apakah akan ada yang menyusul ini? Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Berapa berat beban yang tidak diperbolehkan untuk memindahkan sendiri dan memerlukan alat bantu? Kira-kira jawabannya. Lambat itu sejam cuman tidak apa-apa, kita isi absensinya baik dulu. Wah, ada 34 orang yang menjawab benar dan masih ada yang salah juga. Wah, Bapak Baihaki disalib oleh Bapak Hardy. Wah. Oke, pertanyaan selanjutnya, pada ergonomi saat posisi berdiri yang harus diperhatikan adalah dari posisi buku atau bila berdiri dalam tempo lama, tetap menggunakan kedua kaki tanpa diistirahatkan, miringkan badan sesekali dari menggerakkan tangan secara berlebihan. Jawabannya apakah yang benar ini? Wah, sudah banyak banget yang benar ya. Kayaknya Bapak dan Ibu menyimak materi yang disampaikan oleh Dr. Indra tadi. Oke, Bapak Baihaki menyalip lagi. Wah.
Oke, jarak yang ideal antara mata dan layar monitor adalah 40 cm sampai 90 cm, 50 cm sampai 100 cm, 40 cm sampai 75 cm, 60 cm sampai 105 cm. Jawabannya yang benar adalah oke, sudah banyak yang benar. Oh, Bapak Bayhaki masih konsisten di posisi teratas. Wah, Bapak Hardi turun, tidak apa-apa, Pak. Oke, pertanyaannya, berikut ini merupakan teknik mengangkat beban dengan metode. Teknik mengangkat karung dari bawah, teknik mengangkat beban sederhana, teknik mengangkat beban atau karung dari truk, teknik mengangkat karung dari bawah. Tadi ini sudah ada di materi ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah materi tadi. Oke, masih ada yang salah ternyata. Wah, Bapak Bayhaki masih menempati posisi teratas, disusul sama Sandy tadi. Oke, yang seharusnya dilakukan pada saat mengemudi kendaraan adalah tidak menggunakan bantalan pengemudi, santai tanpa memperhatikan postur, jarak tempat duduk berdekatan dengan pengemudi, posisi lutut tidak lebih tinggi daripada panggul. Ini sudah ada di materi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Wah, sudah banyak yang benar ternyata. Walaupun yang salah masih ada, tidak apa-apa. Oke, kita lihat. Wah, Bapak Bayhaki masih konsisten di posisi teratas. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi ini. Berikut merupakan cara meminimalisir resiko saat mengemudi adalah satu kali ya Bapak Ibu. Lutut sebaiknya lebih rendah daripada panggul, menjaga kedua tangan pada setir, kecuali saat mengubah gigi, sesuaikan posisi kaca spion setelah penyesuaian tinggi pengemudi. Hiraukan barang yang masih ada di dalam saku baju, seperti dompet atau kunci. Jawabannya. Oke, sudah banyak yang benar ya, walaupun ada yang salah juga. Kita lihat perolehan nilainya. Oke, juara ketiga ada Sandy. Juara kedua ada Bapak Aditya. Yang pertama, siapakah? Wah, ada Bapak Bayhaki. Berikan aplaus. Yang untuk pemenang ini silahkan di screenshot dan pengambilan door prize-nya bisa langsung ambil ke kantor K3 Pertambangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam Games Kahoot kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi Games tadi, maka berakhir pula acara Ruang K3 kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat atau yang sudah bisa scan barcode yang ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu. Bapak Ibu bisa mengisinya lewat link chat yang sudah ada. Bisa juga scan barcode melalui layar handphone atau laptop Bapak Ibu sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan dalam acara kita pada hari ini bermanfaat dan dapat mendukung kinerja K3 yang menjadi lebih baik. Saya Aurel selaku MC izin menutup acara kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dadah, Pak.